Halo sahabat WAC, kembali lagi bersama kami. Terima kasih sudah setia menyusuri jejak pembangunan dan meresapi nafas alam Indonesia bersama WAC. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe agar perjalanan kita makin luas. Oke sahabat WAC, di video kali ini kita akan kembali ke sebuah nama besar yang dulu pernah menggemparkan Indonesia. Mungkin untuk sahabat semuanya sudah pernah dengar dengan Meikarta, kota impian yang pernah dijanjikan lebih megah dari Singapura. Tapi kemudian terjerambab dalam tidur panjang. Mei lalu kita sudah membahas tanda-tanda kebangkitannya. Tapi kini di bulan Agustus 2025, pertanyaannya semakin besar. Apakah Meikarta benar-benar bangkit kembali atau justru akan tinggal kenangan sebagai simbol ambisi raksasa yang tak sepenuhnya terwujud? Di awal tahun 2017, Meikarta dicanangkan sebagai kota mandiri baru di jantung Cikarang. Visinya sungguh besar, sebagai hunian modern, akses MRT, pusat bisnis dan juga ruang terbuka hijau. Meikarta bukan sekedar apartemen, tapi kota impian masa depan. Dengan iklan-iklan yang menyilaukan mata, konsep futuristik dan juga banyak keluarga yang menaruh harapan besar di sini. Namun kita semua pasti tahu dan juga pernah merasakan bahwa jalan menuju impian jarang yang lurus. Namun di beberapa tahun kemudian realitas jauh berbeda dari janji. Banyak unit yang tertunda, serah terima tak berjalan mulus, bahkan muncul keluhan dari konsumen. Kota yang digadang-gadang itu seolah-olah tertidur panjang. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini akan jadi salah satu proyek gagal terbesar di negeri ini? Namun sejak tahun 2024 hingga tahun 2025, tanda-tanda kebangkitan mulai terlihat. Unit-unit mulai diserah terimakan. Dan juga untuk data terbaru per bulan Juli 2025 mencatat 13.541 unit telah diserah terimakan kepada konsumen. Targetnya hingga akhir tahun akan mencapai 16.495 unit untuk sekitar 90% dari total unit terjual. Ini fakta penting. Meikarta ternyata tidak sepenuhnya mangkrak. Mesin pembangunan masih bergerak meski pelan dan penuh liku. Sahabat semuanya, keterlibatan pemerintah jadi babak baru. Menteri PKP Marwarar Sirait hadir langsung meninjau Meikarta. Pemerintah menegaskan konsumen harus dilindungi, hak-hak mereka wajib dituntaskan. Negara hadir sebagai fasilitator yang sangat netral, memediasi antara developer dengan masyarakat. Jalan yang dipilih adalah musyawarah dan juga mufakat agar konflik hukum tak semakin berlarut. Di balik angka serah terima unit masih ada cerita lain. Refund sejumlah konsumen merasa janji pengembalian uang belum sepenuhnya tuntas. Proses penyelesaian dilakukan bertahap. 15 konsumen di tahap pertama, 25 konsumen di tahap kedua, dan 38 konsumen lainnya masih diverifikasi dengan target tuntas pada September 2025. Harapan itu ada, tapi luka juga masih nyata. Bagi sebagian orang, Meikarta adalah rumah impian. Bagi yang lain, masih jadi penantian panjang. James Riyadi adalah tokoh besar di balik Lipo Group, menegaskan bahwa Meikarta bukan proyek mangkrak. Menurutnya lebih dari 16.500 unit telah selesai dibangun dan 14.500 sudah diserahkan. Lipo melihat Meikarta sebagai kota akan tetap hidup. Namun publik berhak bertanya, apakah pernyataan ini bisa benar-benar ditegakkan hingga tuntas? Meski progres terlihat, kabar gugatan konsumen tetap ada. Beberapa pihak berencana menempuh jalur hukum karena refund tak kunjung tuntas. Inilah produk Meikarta hari ini. Di satu sisi ribuan keluarga sudah menempuh hunian baru. Di sisi lain, ada yang masih menggantungkan sebuah harapan.
Sahabat semuanya, fenomena kota impian yang terhenti bukan hanya terjadi di Indonesia. Di Tiongkok, banyak kota baru berdiri megah tapi sepi penghuni yang dijuluki Ghost City. Di Dubai, beberapa proyek properti spektakuler juga pernah mandek sebelum akhirnya bangkit kembali. Meikarta mengingatkan kita bahwa membangun kota bukan hanya soal beton dan juga baja, tapi tentang kepercayaan, konsistensi, dan juga waktu. Sahabat semuanya, kini kita dihadapkan pada pertanyaan besar. Apakah Meikarta akan menjadi kisah sukses yang tertunda atau justru pelajaran pahit pembangunan modern? Jawabannya belum tuntas. Yang jelas, Meikarta kini berada di titik persimpangan antara bangkit kembali atau perlahan tinggal kenangan. Meikarta mengajarkan kita bahwa pembangunan selalu menyimpan cerita, ambisi, tantangan, bahkan luka, tapi juga harapan dan kemungkinan. Mari kita jadikan ini bukan hanya berita, tapi juga cermin tentang bagaimana kita merancang kota, bagaimana kita menjaga kepercayaan, dan bagaimana kita membangun masa depan. Jangan lupa tinggalkan komentar dan juga like dan subscribe agar kita terus bisa menyusuri jejak pembangunan Indonesia bersama. Seperti biasa, saya tutup dengan slogan kita, menyusuri jejak pembangunan, meresapi nafas alam, dan belajar dari dunia untuk Indonesia yang lebih tangguh.